sebagaimana ada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di rumah Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Sekalipun ibadah kami berbeda dengan hari-hari yang lalu Tuhan, namun kami percaya 2-3 orang yang berhimpun dalam nama-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangunkan anak-anak-Mu sehingga mereka pun dapat mengikuti ibadah singkat kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada tamatnya dalam pimpinan tangan-Mu, pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga seberapa kami yang ada, semua yang mengikuti ibadah ini boleh memperoleh berkat ilahi dari dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Semua pelayan-Mu Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau mau pagari kami dengan api kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nanti umurnya kami. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah saat ini. Kita bersyukur sama Tuhan kalau pagi ini kita boleh ada ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan ya. Biar kita terus berjaga-jaga dalam hari demi hari, kita mau lebih lagi setia dalam mengiring Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan nyanyi satu pujian dengan zaman sekarang berjagalah. Lihat
sedang alami masalah yang sama. Bahkan saya lihat lihat video di Italia itu malah kayak lagi zaman perang ya. Orang tidak boleh keluar satu orang pun kecuali mau beli logistik ya, itu juga harus dicip polisi. Kita secara manusia itu sangat menakutkan bagi kita. Tapi percayalah, kita anak-anak Tuhan, kita mau selalu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita hanya dapat berlindung dalam firman Allah. Firman yang kita baca setiap hari itulah yang memberi kita kekuatan untuk kita tetap percaya bahwa perlindungan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Kita tidak akan goyah karena pertolongan kita, perlindungan kita hanya dari Dia. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Allahku luar biasa. Yeah.
dan pujian kita. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan
Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa ibadah kami ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat berharap anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah, semua sudah bangun dan mengikuti ibadah kita ini ya, supaya saudara-saudara memperoleh berkat kekuatan daripada Tuhan, sekalipun lewat HP ya. Saudara mengikuti ibadah ini, saya percaya kalau hati kita berpaut kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pun ada bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, sehingga saudara-saudara pun diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Ia berkata kepada mereka, kepada siapa? Kalau kita lihat ayat 7 dan seterusnya, kepada murid-murid ya. Mereka bertanya kepada guru ya, kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Murid-murid bertanya kepada Yesus, bila manakah hal itu terjadi? Permulaan penderitaan ya, sebelum hari kedatangan Tuhan. Banyak sudah dituliskan di dalam firman Allah, akan banyak tanda-tandanya ya. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini, kita mendengar berita baik lewat televisi, lewat WA di HP dan sebagainya. Berita-berita itu secara manusia sangat menakutkan ya. Sampai orang nggak boleh keluar dari rumah. Itu sebabnya pagi hari ini ibadah kita berbeda. Sekali lagi saya katakan, bukan kita takut sama corona, tetapi kita patuh kepada peraturan pemerintah ya. Sebab pemerintah itu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pemerintah juga hamba Allah. Jadi bukan pendeta saja hamba Allah, tapi pemerintah juga hamba Allah. Jadi sepatutnya lah kita menuruti apa yang diserukan atau ditentukan oleh pemerintah. Itu sebabnya pagi hari ini ibadah kita beda daripada yang lain. Belum pernah terjadi seumur hidup sampai sekarang, baru kali ini terjadi seperti ini. Nah, kalau kita membaca ayat tadi, salah satu tanda daripada sebelum hari kedatangan Tuhan, yaitu akan terjadi penyakit sampar ya. Bela sampar akan terjadi. Kalau kita melihat virus corona, saudara-saudara, di mana negara yang tidak kena ya. Nah, sebagai manusia, semua orang pasti merasa takut. Jangan kita sombong rohani ya, saudara-saudara. Sebagai manusia terus terang kita semua takut, bukan? Itu sebabnya pada pakai kemana-mana pada pakai masker ya. Kalau saya khotbah pakai masker, entar bunyinya suaranya lain, saudara. Jadi sebagai manusia patutlah ya, kalau manusia itu merasa takut terhadap apa yang sedang terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya firman.
Berapa ribu banyak janji Tuhan di dalam firman Allah yang berjanji Tuhan akan melindungi kita. Dialah gunung batu perlindungan kita, dialah perisai kita, dialah pokoknya tempat perlindungan kita. Terlalu banyak ayat-ayat, terlebih di dalam Mazmur ya. Saya sudah sampaikan Mazmur 91 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu hamba Tuhan tamu khotbah tentang jangan takut. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut terhadap apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini ya saudara-saudara, sebab kita imani bahwa kita mempunyai Allah yang hidup dan kita ini adalah miliknya ya. Kita ini adalah milik Tuhan. Itu sebabnya Dia pasti melindungi kita. Mazmur 62. Saya tidak akan berkhotbah 1 jam hari ini ya, mungkin 15 menit saja supaya yang pegang HP di rumah masing-masing juga nggak capek megangin HP ya. 62 Mazmur pasal yang ke-62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tadi kita udah nyanyi ya. Hanya dekat Allah saja ya. Tadi nyanyi gitu ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dialah sumber pengharapan kita. Di dalam Roma ya, kita sudah sering bacakan. Dialah sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Biar kita semua mengimani firman Tuhan ini dan kita semua dapat berkata, mengakui bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Sebab Dialah harapan kita satu-satunya. Tidak perlu kita berharap kepada siapa-siapa di dalam dunia ini, tetapi kita harus berharap kepada Tuhan. Biarlah kita mengakui bahwa Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah keselamatan kita, Dia kota benteng kita. Dia tidak akan goyah. Kita pun tidak akan goyah saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebab kita imani firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mau lari kemana kita saudara? Mau berlindung di mana? Dalam keadaan situasi seperti ini, disuruh di rumah saja, tidak boleh keluar dari rumah. Kira-kira kalau 2 minggu nggak keluar dari rumah bisa nggak ya? Bisa. Oh bisa, bagus dong kalau bisa ya. Tapi kalau ada keperluan yang lain, gimana saudara? Saya sampai berdoa, Tuhan tolong yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan. Jangan sampai ada yang meninggal terus harus kami melayani sebagai hamba Tuhan, bukan? Nggak mungkin lah. Walaupun dalam keadaan situasi seperti ini misalnya, terus ada jemaat yang meninggal, apa iya gembala tidak melayani? Kan harus. Itu sebabnya saya doakan biar Tuhan sembuhkan ya, di nama Tuhan. Dialah gunung batu kekuatan kita, tempat perlindungan kita ialah Allah. Ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi bukan saat-saat genting seperti ini, saat-saat yang menakutkan dan mengkhawatirkan, lalu kita lari percaya kepada Tuhan, tetapi setiap waktu Tuhan mau, dalam keadaan susah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan apapun, Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepada Dia. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat
tempat perlindungan. Amin, saudara. Amin. Dia satu-satunya tempat perlindungan kita, ya. Kita tidak bisa berlindung kepada manusia, kita tidak bisa berlindung kepada dokter, ya. Kita tidak bisa berlindung kepada siapa-siapa. Tetapi satu tempat perlindungan kita ialah Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini sudah ditulis di dalam firman Tuhan, bahwa ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa hari kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Kalau kita melihat di dalam Imamat, berapa jam ini Bapak? Berapa jam? Imamat pasal yang ke-26. Kita baca, berbicara tentang berkat dan kutuk. Kita baca saja ayat yang ke-23. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar di tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Firman Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan selalu taat kepada Tuhan. Kita selalu taat kepada firman Tuhan. Kalau kita bertentangan, kalau kita menentang firman Tuhan, kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, bukan berkat yang datang dalam hidup kita, tetapi kutuk. Dan salah satu kutuk yang Tuhan akan adakan apabila kita sebagai anak-anak Tuhan tidak taat kepada Tuhan, salah satunya adalah Tuhan akan melepaskan penyakit sampar, saudara-saudara. Ya, jadi yang menjadi kehendak Tuhan adalah supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, Tuhan mau supaya kita selalu taat kepada firman Tuhan, ya, selalu setia kepada Tuhan. Jangan sampai hanya waktu genting seperti ini, aduh, gua pengen ke gereja, tapi nggak boleh. Nah, saudara-saudara, ya, giliran waktunya lapang, bebas orang ke gereja, bebas orang beribadah, anggaran jalan-jalan ke puncaknya. Saya mendapat WA dari seorang hamba Tuhan yang berisi dalam minggu kemarin di negara Cina itu sholat Jumat luar biasa, saudara-saudara. Rupanya orang banyak takut, lalu orang cari Tuhan, saudara. Sholat sampai ke jalanan, saudara. Masjidnya udah nggak muat, halamannya pun nggak muat, sampai ke jalanan. Rupanya orang-orang yang nggak biasanya datang sholat pun mereka jadi cari tempat sholat, mereka ikut sholat, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kalau waktu senang-senang, waktu aman-aman, happy-happy, wajar ibadah kurang dihargai, seringkali diabaikan. Masih ada minggu depan. Emang iya sih ada minggu depan, kalau nggak ada minggu depan gimana, saudaranya? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan melihat tanda-tanda zaman ini, biarlah membangunkan jiwa kita, mencerahkan mata rohani kita, supaya kita tahu bahwa inilah hari-hari menjelang hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Segala sesuatu yang terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan yang Tuhan tentukan atau Tuhan atur. Hujan, panas, semua Tuhan yang atur, saudara-saudara, ya. Jadi kalau sampai terjadi bencana seperti ini, bencana gempa bumi, ya, beberapa waktu yang lalu kedengarannya gempa bumi, banjir, pokoknya bencana banyak terjadi. Itu ada maksud Tuhan tentunya, ya. Maksud Tuhan itu baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah dengan peristiwa
peristiwa ini, anak-anak Tuhan yang rohaninya sedang tertidur, bangun, cari Tuhan, beribadah kepadanya. Anak-anak Tuhan yang seringkali mengabaikan jam-jam ibadah, jangan lagi mengabaikan jam-jam ibadah, tetapi mari kita mau senantiasa taat kepada Tuhan. Di dalam Imamat 26 ayat 1 dan seterusnya berbicara tentang berkat. Kalau kita tidak berlawanan dengan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat kepada segala ketentuan-ketentuan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau tetap percaya, berharap, berlindung kepada Tuhan. Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Ratapan ya. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik kepada orang yang selalu menaruh harap kepadanya. Itu sebabnya biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Baca di rumah, selalu baca Mazmur 91. Tuhan menjauhkan kita dari segini, Tuhan melindungi kita dari ini. Banyak sekali janji perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan menjanjikan kalau kita setia kepada Dia, panjang umur Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Biarlah ibadah yang singkat, firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua, baik yang ada di rumah Tuhan ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati ya. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teduh.
kami mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami tahu dan kami yakin akan janji-janji firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya sepanjang langkah hidup kami, Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan mengembangkan sayap kemurahan-Mu, melindungi kami di mana saja kami berada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, baik mereka yang ada di rumah masing-masing, yang sudah mengikuti jalannya ibadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, memberi kesehatan, memberi kekuatan iman Tuhan, memberi pengharapan yang teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa yang sudah datang di rumah Tuhan, Engkau memberkati, dan dalam perjalanan pulang Tuhan melindungi sehingga boleh tiba di rumah masing-masing dengan segala selamat. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melindungi ya Tuhan semua bangsa kami. Tuhan, lindungi Tuhan. Haleluya, Tuhan lindungi. Dan biarlah peristiwa ini mendorong hati kami, mendorong hati jiwa-jiwa untuk mencari Tuhan, mencari tempat perlindungan di dalam Tuhan. Haleluya. Karena hanya Tuhanlah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, Engkau lawati, baik Ibu Ningsih, baik Mak Temho, baik Ibu yang dari Demak Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, supaya dengan tubuh sehat mereka dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak, berkati semua anak-anak yang sudah datang pada pagi hari ini. Sekarang kita tenadakan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Sekarang anak-anakku yang kekasih, baik yang ada di dalam rumah Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, marilah kita terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa Sorgawi, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Minggu depan kita masih ibadah di rumah masing-masing ya. Yang mau datang ke rumah Tuhan dipersilakan, tapi memang dibatasi ya. Menurut peraturan pemerintah tidak boleh lebih dari 20 orang. Hari ini tidak ada 20 orang. Minggu depan masih ibadah seperti ini, dan saudara jangan bangun kesiangan, ikutin walaupun lewat HP ya. Saya nggak tahu nanti minggu pertama, kalau menurut pengumuman Presiden sampai tanggal 30 ya. Kalau mungkin kita dapat ibadah minggu pertama, nanti tentu akan diumumkan lagi ya lewat HP ya. Nanti akan dihubungi apakah minggu pertama kita sudah boleh beribadah bersama-sama atau belum. Nanti saudara perhatikan pengumuman di HP ya. Tuhan berkati saudara-saudara semua ya, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua, sehingga kita boleh entah minggu keberapa boleh kita beribadah lagi bersama-sama ya. Tuhan memberkati.